Bab 610. Tujuan utama Marco Jiang. Kakak, sepertinya aku baru saja tidur. Oh, ya, sepertinya aku juga memiliki perasaan seperti ini dan sepertinya kita terganggu untuk sementara waktu. Di pintu, keduanya berkomunikasi dengan suara rendah. Mereka berdua merasa otak mereka down untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka ditusuk titik akupuntur secara diam-diam dan kehilangan persepsi tentang dunia luar. Setelah Kingston Jiang kembali ke kamar, dia tertidur di tempat tidur. Pada saat ini, Partai Tian Shan, puncak gunung salju. Inilah puncak tertinggi gunung Tian Shan, yang lebih tinggi dari puncak utama gunung Tian Shan. Seorang lelaki tua bertopeng muncul di sini, dia melihat sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Itu sangat jauh sebagai tamu. Sebuah suara terdengar. Segera setelah itu, seorang lelaki tua yang tampak liar dengan rambut dan janggut putih muncul dengan tenang, suaranya bergema. Orang tua yang memakai topeng berbalik dan melihat sekeliling dan melihat orang tua yang muncul. Karena di sini, mengapa menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu? Mendengar ini, lelaki tua yang mengenakan topeng melepas topengnya. Dia adalah Marco Jiang. Senior Chen, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Marco Jiang memandang lelaki tua di depannya dan tersenyum kecil. Orang ini tidak lain adalah ketua sekte, ketua fraksi Gunung Tian Shan dan ketua dari ketua sekte, ketua fraksi Gunung Tian Shan 100 tahun yang lalu, pemimpin Liga Bela Diri. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Marco Jiang telah berada di sini dan menerima saran dari Senior Chen. Sebenarnya, orang di depannya dapat dikatakan sebagai gurunya. Marco Jiang. Sandy Chen memandang Marco Jiang dan melambaikan tangannya dengan santai, kekuatan tenaga tersapu. Beberapa salju terguncang dan meja batu serta kursi batu yang terendam salju terungkap lagi. Duduk. Marco Jiang berjalan mendekat dan duduk. Sandy Chen juga duduk. Melihat Marco Jiang, dia bertanya, "Kamu tidak datang ke sini khusus untuk menemuiku saja kan, Pak Tua?" Senior Chen. Marco Jiang tersenyum dan berkata, "Itu tidak benar. Aku hanya pergi ke puncak Gunung Tian Shan untuk melihat-lihat. Aku mendengar bahwa ada gua salju di sini." Mendengar ini, wajah Sandy Chen sedikit berubah dan dia menatap Marco Jiang, "Bagaimana kamu tahu?" Segera, tiba-tiba aku sadar. Ternyata lebih dari 30 tahun yang lalu, kamu datang ke sini untuk gua salju. Apakah kamu sudah memecahkan rahasia 4 gambar itu? Marco Jiang tersenyum tanpa menyangkalnya. Senior Chen, kita semua adalah orang yang bijaksana, kita tidak perlu bermain teka-teki bodoh. Aku di sini benar-benar untuk gua salju dan untuk hal-hal di gua salju. Sandy Chen menarik napas dalam-dalam. Marco Jiang melanjutkan, ribuan tahun yang lalu, Raja Lanling datang ke sini untuk umur panjangnya, tetapi kekuatannya terbatas dan dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk itu. Kemudian dia pergi dan dia kembali untuk bersiap selama bertahun-tahun. Ketika dia datang ke sini lagi, kekuatan benda itu meningkat pesat, semua petarung yang dia bawa bersamanya dibantai dan dia melarikan diri dengan kewalahan. Sandy Chen mendengarkan dengan tenang. Marco Jiang melanjutkan, Raja Lanling mulai menyelidiki, sehingga Partai Tian Shan dibuat di sini. Setelah dia mengetahuinya, batas waktunya telah tiba, jadi dalam 4 gambar ada rahasia seni bela diri dan rahasia tempat ini. Tapi, ada juga Partai Tian Shan yang mengetahui rahasia ini. Rahasia ini dari Partai Tian Shan yang diteruskan ke satu orang. Hanya satu orang yang tahu rahasia ini di setiap zaman. Sampai orang ini akan mati, dia akan memberitahu keturunannya. Kamu tahu banyak. Sandy Chen tidak mengubah raut wajahnya, tetapi ada badai hebat di hatinya. Marco Jiang melanjutkan, setiap 100 tahun, roh kura-kura akan memasuki periode kelemahannya dan titik waktu ini adalah saat dia paling lemah dan ini adalah periode terbaik untuk membunuhnya. Sandy Chen melirik Marco Jiang dan berkata, "Jadi, kamu melakukan semuanya. Kamu bekerja keras untuk mengumpulkan petarung di Gunung Tian Shan, hanya ingin mengambil keuntungan dari ini,
kesempatan membunuh sang roh kura-kura. Ya, Marco Jiang berdiri dan memandang gunung salju di kejauhan. 9 alam adalah puncak petarung, tapi itu sesulit mendaki ke langit untuk memasuki 9 alam. Di kehidupan yang singkat ini, tidak mungkin untuk mencapainya. Karena itu terlalu sulit untuk dinaiki, 9 tingkat tangga. Dari masa lalu sampai sekarang, tidak ada yang bisa menyeberanginya. Hanya dengan kehidupan tanpa batas, barulah kita dapat menaiki tangga dan melintasi 9 alam. Aku tidak tahu berapa tahun roh kura-kura itu telah hidup. Selama kita membunuhnya dan meminum darahnya, kita dapat memiliki rentang hidup yang tak terbatas dan keterampilan akan sangat meningkat. Marco Jiang menjadi lebih bersemangat saat dia berbicara. Ketika memiliki rentang hidup yang tak terbatas, kita dapat melakukan apa yang ingin dilakukan dan menciptakan kejayaan sebuah dinasti kerajaan yang sesungguhnya. Orang gila. Sandy Chen hanya bisa memarahinya. Aku bukan orang gila. Marco Jiang mengoreksi. Beralih untuk melihat Sandy Chen, dia muncul di depannya untuk sesaat. Dia memegang meja batu dengan kedua tangan, memandang Sandy Chen dan bertanya, apakah kamu tidak ingin memiliki rentang hidup yang tak terbatas? Batasmu akan segera datang, tidakkah kamu takut mati? Tidakkah kamu takut akan apa-apa akan ada setelah kematian? Marco Jiang, kamu agak bodoh dan bermimpi saja. Sandy Chen berkata dengan ringan, jangan bicara tentang apakah meminum darah roh kura-kura dapat mencapai umur panjang. Ini hanya informasi yang ditinggalkan oleh Raja Lanling. Dia juga tidak terlalu yakin, selain itu, kamu tidak memiliki kekuatan untuk membunuh roh kura-kura. Itu belum tentu. Marco Jiang tampak percaya diri dan berkata, apakah kamu tahu siapa yang muncul di Partai Tianshan? Ada Felix Murong yang 100 tahun lalu masuk ke tingkat alam ke-7. Sekarang sudah berada di puncak 8 alam. Dia sudah menaiki tangga tingkat ketiga. Huagong sihir klasik adalah yang terbaik di dunia. Itu bisa membubarkan kekuatan ofensif apapun. Ada juga Tendi Xiaoyao dari keluarga Xiaoyao dan 10 pukulan teratas yang ganas dan tak terkalahkan. Ada Lavin Jiang dari keluarga Jiang, 13 pedang langit menghancurkan dunia. Ada Pangeran Jiu dari keluarga Jiu dan ilmu pedang keluarga Jiu juga sangat aneh. Dan ada juga dari keluarga Long, Andre Long. Jurus Auman Naga adalah yang terbaik di dunia. Ada juga Mahaguru Shaolin, yang dulu jurusnya disebut No. 1 di dunia. Ada juga Raja 100 tahun yang lalu, Jersey. Jurus yang dipelajarinya juga telah dipraktikkan secara ekstrim, dengan tubuh energi Qi yang tidak dapat dipatahkan oleh siapapun di dunia ini. Dan Ronnie Ouyang. Dengan jurusnya itu. Ditambah kamu dan aku. Tingkat alam ke-7 dengan 11 master di 8 alam, katamu, bisakah kamu membunuh roh kura-kura di tahap lemah? Ush. Sandy Chen tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Marco Jiang, kamu benar-benar bersusah payah untuk roh kura-kura. Sandy Chen tidak menyangka bahwa di negara Xia sekarang, ada begitu banyak orang kuat yang tersembunyi, begitu banyak 8 alam muncul dalam satu era pada saat yang sama, hal yang sangat sulit dilihat dalam peristiwa sejarah. Marco Jiang duduk dan berkata dengan senyum tipis, Senior Chen, aku butuh bantuanmu. Setelah dimulainya pertemuan Gunung Tianshan, bukalah gerbang gua salju, biarkan roh kura-kura keluar dan tunggu arwahnya keluar. Setelah membunuh roh kura-kura itu, semua orang bisa mendapatkan keuntungan dari meminum darahnya. Semua orang bisa meningkatkan keterampilan mereka dan hidup selamanya. Marco Jiang, pernahkah kamu memikirkannya, bagaimana jika gagal? Dia menatap Marco Jiang dan bertanya, jika terjadi kegagalan, berapa banyak orang yang akan mati? Jika roh kura-kura bergegas keluar dari Gunung Tianshan, berapa banyak orang yang tidak bersalah akan hilang nyawanya dengan sia-sia? Senior Chen, kamu meremehkan teknologi saat ini, bahkan jika segalanya di luar kendali, binatang itu tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Beberapa rudal diluncurkan dan binatang itu akan terbunuh dalam beberapa menit. Marco Jiang berkata dengan ringan.
Bagaimana jika aku tidak setuju? Sandy Chen menatap Marco Jiang. Kamu pasti akan setuju. Marco Jiang berkata dengan lemah. Kamu telah mengetahui keberadaan roh kura-kura, mengetahui apa artinya, aku tidak percaya dirimu tidak akan tergerak, tetapi karena pelatihan leluhur, dirimu tidak dapat mengumumkan rahasia ini, tetapi sekarang aku mengetahuinya dan aku telah membawa sejumlah besar orang kuat. Mereka tidak tahu keberadaan roh kura-kura dan mereka tidak tahu rahasia roh kura-kura. Setelah kamu dan aku bergabung untuk membunuh roh kura-kura, dan energi Ki juga sudah terkuras, lalu. Nada rendah muncul di ekspresi Marco Jiang. Bunuh. Dia sambil membuat gerakan menebas orang. Sejak saat itu, Partai Tian Shan akan memiliki generasi yang panjang. Bersambung.